Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruni Dewasa Indonesia Fauzia NIT 2130522. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang prosedur dinasan dan masinis serta asisten masinis. Di sini saya akan menjelaskan masinis dan asisten masinis itu apa. Masinis adalah awak sarana kereta api yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Dengan asisten masinis itu sendiri adalah yang membantu masinis dalam melakukan perjalanan kereta api. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan dinasan masinis, yaitu poin pertama, mempersiapkan peralatan, bahan, dan dokumen dinasan. 2, memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. 3, memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi gonogak item serta fungsinya pada lokomotif. Yang keempat, melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Yang kelima, melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Yang keenam, melakukan kegiatan awal keberangkatan kereta api. Dan yang ketujuh, melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Yang kedelapan, melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Yang ke-9, melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa langkah kerjanya, yaitu mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen dinasan. Itu langkah kerjanya itu yang pertama ada menyiapkan seluruh mulut, arloji, senter, prosedur SOP, dan form terkait. Yang kedua, memeriksa dan mencoba teliti dan membaca dengan teliti O100, T93, dan T94. Dan yang ketiga ada mencatat sarpas yang ada pada lintas dinas terintegrasi pada peraturan dinas 16A. Yang poin kedua yaitu memeriksa rangka bawah kabin masinis lokomotif. Nah, itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada rangka bawah, itu yang perlu dicek adalah alat perangkai, rantai pengaman, posisi dan ketebalan blok rem, langkah torak silinder rem, pegas persediaan BBM, kebersihan lokomotif. Nah, yang poin kedua ada kebersihan masinis. Ada kabin masinis. Nah, fungsi dan kondisi indikator lokomotif yang pertama ada tekanan minyak lumas yaitu 1,1 kg per cm persegi atau sama dengan 16 PSI. Yang kedua tekanan BBM, tekanan turbo dan tekanan udara, tangki penyeimbang IR atau equalizer reservoir. Yang kelima ada aliran udara, brake pipe, serta saluran udara brake cylinder yaitu 3,9 kg per cm persegi. Yang ketujuh ada tekanan udara, angka induk atau main reservoir, dan yang ke-8 kedudukan motor cutout atau MCO yaitu harus 6 traksi motor. Nah, pada poin ketiga adalah memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi dari gonogak item itu sendiri. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu kelengkapan inventaris berdasarkan peraturan dinas 16 A pasal 8 ayat 4. Nah, pada ayat 4 ini berisi penjelasan inventaris yang disebutkan, yaitu ada 4 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 bendera kuning, 2 papan semboyan merah, 1 buah pemadam api, dan 1 set radio rangkaian dan kartu riwayat lokomotif atau diisi oleh dipo pemeliharaan dan dipo perbaikan. Poin yang kedua yaitu fungsi gonogak item berdasarkan peraturan dinas 16A pasal 10 ayat 1 dan instruksi direksi PT KAI yaitu nomor KEU TM 005 garing 10 garing 12 KA 2010 tanggal 25 Oktober 2010, yaitu meliputi pembersih kaca atau wiper, lampu sorot, lampu kabin masinis, horn, deadman, radio lokomotif, terus pengukur kecepatan, speedometer, pengganti roda atau stop block, apar, lokotrack, dan emergency brake. Poin keempat yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Itu yang pertama kerjanya itu ada asisten masinis memperhatikan 1,2 automatic coupler dalam keadaan baik. Yang kedua, sambungan selang udara lokomotif dalam rangkaian dalam keadaan baik. Yang ketiga, sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Nah, untuk poin yang kelima sendiri yaitu melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Di sini dibagi menjadi dua. Ada 2 pengereman yaitu rem statis dan rem dinamis. Rem statis itu
itu meliputi penggunaan rem pelayanan atau automatic brake. Dan yang kedua, tekanan udara paling belakang rangkaian itu S21 itu S atau S21 biasa disebutnya itu sebesar 4,8 sampai 52 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan asisten masinis atau masinisnya. Yang ketiga, periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk rem dinamis yang pertama itu ada poin yang pertama itu menggunakan rem pelayanan automatic brake yang full service. Yang kedua independent brake dalam keadaan rilis. Dan yang ketiga memasukkan throttle maksimal dengan notch 3 lokomotif DE dengan 950 rpm lokomotif DH. Dan yang terakhir ada pastikan tidak ada gerakan. Poin yang keenam, yaitu melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Di sini yaitu yang pertama ada semboyan 40 atau PPK atau PPKP. Yang kedua ada 941 oleh kondektur. Nah, yang ketiga ada masinis dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan beberapa hal. Beberapa hal ini yang pertama ada semboyan yang diberikan itu harus benar. Yang dimaksud benar itu yang benar itu berlaku bagi diri masinis itu sendiri, dan yang kedua jalur yang dilalui itu tidak terhalang. Vessel di arah yang benar atau bisa disebut dengan tunjuk sebut. Selanjutnya ada lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31 atau tunjuk sebut. Selanjutnya ada sinyal keluar telah berindikasi aman atau tunjuk sebut. Selanjutnya ada masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35 dan masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan. Melakukan pengereman dinamis sebelum besok keluar tanpa memberhentikan kereta api. Poin terakhir, apabila stasiun tidak dijaga PPKM maka tidak berlaku 940. Dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau lokes itu maka tidak berlaku semboyan 41. Pada poin ketujuh, yaitu ada melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Selama kereta api berjalan itu ada beberapa kegiatan yang masinis lakukan beserta asisten masinis lakukan. Yang pertama yaitu tunjuk sebut. Yang dilakukan tunjuk sebut itu ada tunjuk sebut semboyan dan takspat. Yang kedua ada memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif. Yang ketiga melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan. Yang keempat percobaan rem dinamis setiap 30 menit. Yang kelima memperhatikan O100 atau TBKA. Dan yang keenam ada taktis masinis atau asisten masinis. Dan yang kedelapan ada melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Itu juga dibagi dua, yaitu tertemper dan yang kedua ada anjlok. Nah, tertemper itu dibagi menjadi beberapa langkah kerja. Yang pertama ada memberhentikan kereta api, yang kedua lapor pada PK, yaitu meliputi nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian. Selanjutnya ada pengecekan terhadap sarana, dan yang terakhir ada memberhentikan KA di stasiun terdekat dan membuat KDLB atau B94. Nah, untuk pada poin anjlok itu dibagi juga beberapa poin, yaitu memberhentikan KA, lapor kepada PK, yaitu meliputi nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian. Yang ketiga, memberikan semboyan 3 di depan dan belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter apabila lengkung di jarak 600 meter atau sampai terlihat KA lain. Fungsikan rem pelayanan dan rem independen, dan yang terakhir menggunakan stop block. Dan pada poin terakhir, yaitu pada poin 9, yaitu melakukan kegiatan akhir dinasan masinis. Nah, pada kegiatan akhir dinasan masinis itu dibagi menjadi dua, yaitu pada stasiun antara, pergantian masinis, dan pada stasiun akhir. Pada stasiun antara ini, itu masinis atau asisten masinis itu harus posisi throttle handle atau idle-nya itu 0, posisi reverse itu handle-nya netral dan dilepas, posisi independen itu brake dan automatic brake-nya mengikat. Selanjutnya masinis dan asisten masinis itu tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif serta menjaga kebersihan lokomotif. Nah, untuk pada stasiun akhir ini, masinis dan asisten masinis harus memposisikan throttle handle itu pada posisi 0. Pada posisi reverse-nya itu netral handle-nya itu netral dan dilepas. Pada posisi independent brake-nya dan automatic brake-nya itu mengikat dan melakukan serah terima lokomotif dan T200 kepada
pool, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif. Selanjutnya ada menjaga kebersihan kabin lokomotif dan menyerahkan LAPK atau laporan kereta api dan TB kereta api kepada penyelia atau JPKA serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan. Ada lagi yaitu masinis dan asisten masinis itu bisa melihat dindasan esok hari dan pengumuman yang ada di kantor JPKA atau penyelia dan diperbolehkan istirahat dan pulang. Dan untuk poin yang terakhir adalah pool melangsir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Sekian presentasi saya tentang dindasan masinis dan asisten masinis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.